Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya. Oh iya, kali ini Cinemas Channel akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Avatar: The Way of Water yang diproduksi pada tahun 2023. Yang belum tonton Avatar sebelumnya, silahkan klik link di atas ya. Beberapa tahun kemudian, setelah pertarungan hebat antara Na'vi dan manusia, ancaman baru muncul ketika kelompok manusia yang sama dengan kelompok yang menyerang Pandora kembali lagi. Kali ini, mereka dipimpin oleh seorang wanita jenius yang ingin menguasai kekuatan Pandora untuk menguasai dunia. Kelompok manusia ini juga memiliki teknologi yang baru, yang lebih kuat dan lebih canggih daripada teknologi yang pernah dilihat oleh para Na'vi sebelumnya. Jack Sully kini telah memiliki 4 orang anak dan hidup bahagia bersama suku Na'vi. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa tahun, manusia kini kembali ke tempat mereka dan berusaha untuk membalas dendam, di mana Kolonel Malis dan tentara lainnya hidup kembali dengan tubuh Avatar. Tak lama kemudian, Kolonel mengarahkan pasukan untuk segera memburu Jack Sully. Keesokan harinya, Kolonel dan para prajurit mencoba memasuki daerah pertahanan para Na'vi, di mana mereka memeriksa keadaan. Di sisi lain, anak dari Jack juga berada di sana. Tanpa mereka sadari, para prajurit telah mengepung dan menangkap mereka. Check it out. 4 fingers. Don't move. Kolonel Miles pun bertanya, di mana Jack? Namun dengan rasa takut, anak-anak Jack Sully tidak menjawab pertanyaan dari kolonel. Di sini, kolonel meminta agar pesawat segera menjemput mereka. Ternyata, Loak telah menghubungi ayahnya untuk menyelamatkan mereka. Dengan hati-hati, Jack mencoba membunuh prajurit satu persatu. Neytiri yang menggunakan panah berhasil membunuh salah satu prajurit. Pertarungan mereka pun dimulai. Satu persatu prajurit kolonel berhasil dilumpuhkan, dan sialnya, anak manusia yang bernama Spider berhasil ditangkap oleh kolonel dan pasukannya. Di dalam gua, tempat para Na'vi tinggal, Jack Sully menjelaskan kepada Neytiri agar mereka menjauh dari sukunya, karena kolonel telah kembali dan pastinya akan memburu keluarganya untuk membalaskan dendam di masa lalu. Dengan marah, Neytiri meminta agar mereka tidak pergi keluar dari hutan. Namun Jack mencoba memberi Neytiri penjelasan. Anak-anak mereka bisa terbunuh jika terus berada di hutan, di mana kolonel berhasil menangkap Spider, dan Spider mengetahui semua rencana mereka. Kini yang tersisa adalah keluarga mereka. Dengan keluar dari hutan, mereka bisa melindungi rakyat suku Na'vi. Keesokan harinya, Jack melakukan upacara serah terima jabatan, di mana Tarsem dipilih sebagai pemimpin baru suku Na'vi, dan Jack yang dulunya adalah Torok Makto harus menghilang demi menyelamatkan keluarganya. Tanpa pikir panjang, mereka semua berangkat ke suatu tempat yang bernama Awatu, tempat para suku Metkayina, yaitu Na'vi yang hidup di dalam air. Tempat ini sangat cocok untuk mereka bersembunyi dan menjauh dari kejaran kolonel. Metkayina, the reef people. Arlatan, I see you. Don't worry. Ina. I see you, Ronald. Setibanya mereka di pulau itu, mereka disambut oleh ketua suku yang bernama Tonowari. Awal kedatangan mereka, sebagian suku Metkayina menolak, termasuk istri dari kepala suku, yaitu Ronald Sahik. Toruk Makto is a great war leader. Let you bring your war here. I'm done with war. Setelah perdebatan yang alot, akhirnya mereka dipersilahkan untuk tinggal dan menyesuaikan dengan kondisi suku Metkayina. Di tempat lain, para anggota keluarga Jack mempelajari kehidupan dari para Metkayina dan belajar menunggangi ilu, hewan yang memiliki sayap dan berleher panjang. Serta Jack yang belajar menunggangi ikan perang dari suku Metkayina. Beruntungnya, anak dari Tonowari dan Ronald yang bernama Sirea
dengan senang hati mau mengajari mereka cara bernafas di bawah laut dan cara berinteraksi dengan hewan yang ada di sana. Di sisi lain, terlihat Spider membantu kolonel dan para prajurit untuk mengendalikan Ikran, agar kolonel dapat menjadi suku Na'vi seutuhnya. Spider semakin dekat dengan kolonel. Ternyata, Spider adalah anak dari Kolonel Miles yang dari kecil dirawat oleh Jack. Kemudian, Loak setelah berlatih terlihat berkelahi dengan saudara Sirea yang bernama Aunung. Loak kesal karena Aunung terus-menerus mengejek keluarganya. Akibat hal ini, Jack marah kepada Loak dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada Aunung. Bagaimanapun juga Aunung adalah putra Tonowari, orang yang telah membantu mereka. Ketika Loak meminta maaf kepada Aunung dan teman-temannya, ia mengajak Loak untuk berburu ikan di luar karang. Tepatnya, ke Pulau Batu Tiga Bersaudara. Saat Loak disuruh untuk menangkap seekor ikan, ia malah ditinggalkan oleh Aunung dan teman-temannya. Darah ikan hasil tangkapan Loak akhirnya memancing kedatangan seekor predator yang siap memangsa Loak. Dengan sekuat tenaga, Loak bersembunyi dan berusaha menyelamatkan diri dari predator tersebut. Namun, bagaimanapun juga, ia tetaplah napi hutan yang tidak bisa menahan nafas terlalu lama di bawah laut. Sehingga, saat ia berusaha naik ke permukaan, predator itu pun kembali, namun Loak berhasil diselamatkan oleh seekor predator yang jauh lebih besar. Beberapa saat kemudian, Loak sadar di atas tubuh predator yang telah menyelamatkan dirinya. Loak mencoba berkomunikasi dengan hewan itu dan mengucapkan terima kasih, hingga akhirnya mereka berteman. Ia juga membantu hewan itu untuk melepaskan serpihan senjata yang saat itu tertancap di salah satu siripnya. Sementara itu, Jack terkejut saat mengetahui kalau Aunung telah meninggalkan Loak di Pulau Batu Tiga Bersaudara. Untungnya, Loak masih berhasil diselamatkan dan kembali ke pemukiman. Saat itu, Loak malah membela Aunung dengan mengatakan bahwa ia keluar dari karang atas permintaannya sendiri. Perbuatan Loak membuat Aunung malu, sekaligus terharu, sehingga mereka pun mulai berteman dengan baik. Keesokan harinya, Loak menceritakan apa yang ia alami pada Sirea dan Aunung. Sirea pun menjawab bahwa hewan yang telah menyelamatkan Loak adalah spesies tulkun yang bernama payakan. Tulkun adalah spesies hewan laut yang dianggap sebagai keluarga spiritual oleh klan Metkayina. Namun hal itu tidak berlaku bagi payakan. Payakan justru dianggap sebagai tulkun pembunuh, dan ia diasingkan oleh rombongan tulkun yang lain. Oleh sebab itu, ia selalu menyendiri dan tidak bergabung dengan rombongannya. Mendengar hal itu, Loak sama sekali tidak percaya. Ia yakin bahwa payakan bukanlah pembunuh, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Metkayina. Ia pun tetap pergi mengunjungi payakan dan bermain bersamanya. Di waktu yang sama, anak-anak Jack diajak melihat teluk leluhur klan Metkayina. Saat Kiri terhubung dengan salah satu pohon kehidupan, Kiri tiba-tiba bertemu dengan ibunya. Namun tubuhnya kejang-kejang dan ia akhirnya tidak sadarkan diri. Kiri kemudian dibawa kembali dan Jack langsung memanggil Norm untuk memeriksanya. Sayangnya, Norm tidak mampu merawat Kiri, hingga Ronald harus turun tangan. Berkat bantuan spiritual, Kiri pun berhasil diselamatkan dan kembali sadar. Tak disangka, kedatangan Norm ke pulau itu berhasil dilacak oleh Kolonel Miles. Ia dan pasukannya pun memilih untuk bekerja sama dengan pemburu tulkun yang kebetulan beroperasi di sekitar pulau tersebut. Sehari sebelum perburuan dimulai, para rombongan tulkun terlihat pulang menemui klan Metkayina.
Mereka pun melepas rindu setelah sekian lama tidak berjumpa. Di waktu yang sama, Kolonel Miles dan pasukannya terlihat menyerang salah satu wilayah yang berada di sekitar perairan. Mereka di sana untuk mencari Jack, namun pemimpin klan di sana tidak tahu siapa yang dia maksud. Karena kesal, Miles pun menyuruh pasukannya untuk membakar rumah warga yang ada di sana. Kabar penyerangan itu pun akhirnya sampai di telinga Tonowari. Ia kemudian menyampaikan berita itu pada Jack dan Neytiri, agar mereka mulai menyiapkan diri untuk menghadapi manusia. Di sisi lain, Loak berusaha membuktikan kepada teman-temannya bahwa Payakan adalah Tulkun yang baik. Ia pun nekat masuk ke tubuh Payakan untuk mengkoneksikan dirinya. Dari penyatuan itu, Loak akhirnya mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Dahulu, kelompok Tulkun diserang oleh manusia, hingga Payakan adalah satu-satunya Tulkun yang berhasil selamat. Sayangnya, hal itu malah membuat ia dituduh oleh kelompoknya sebagai pembunuh dan diasingkan sampai sekarang. Keesokan harinya, para pemburu mulai melancarkan aksi mereka. Mereka pun berhasil menangkap seekor Tulkun dan memanen enzim di dalam otaknya untuk dijadikan obat anti penuaan yang disebut Amrita. Lalu, mayat ikan Tulkun sengaja dilepaskan untuk memancing perhatian para Na'vi dan menarik Jack keluar dari persembunyiannya. Kematian induk Tulkun tentu saja menjadi pukulan berat bagi orang-orang Metkayina. Ronald bahkan sampai menangis dan menyalahkan Jack atas kejadian ini. Orang-orang Metkayina juga tidak bisa tinggal diam. Mereka berencana akan membalas dendam dan menyerang manusia. Jack yang mendengarnya langsung menentang keputusan itu. Ia tahu betul semua ini adalah bagian dari rencana manusia yang ingin peperangan terjadi. Ia pun menyarankan agar semua Tulkun pergi menjauh untuk sementara waktu. Tell the Tulkun. Setelah mendengar usulan dari ayahnya, Loak bergegas pergi memperingati Payakan karena ia pasti tidak tahu informasi itu. Loak kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya, serta Sirea dan juga Aunung. Sesampai di Pulau Batu Tiga Bersaudara, mereka melihat Payakan sudah terkena jebakan dari para pemburu Tulkun. Dengan cepat, mereka semua pun bekerja sama untuk melepaskan jebakan tersebut. Saat itulah Neteyam langsung menghubungi ayahnya, agar ia datang membantu mereka. Mendengar kabar itu, Tonowari dan pasukannya juga bersiap pergi karena di sana juga ada anak-anak mereka. Setelah berhasil melepaskan jebakan di tubuh Payakan, semua anak-anak segera kabur dan berpencar. Sayangnya, Kolonel Miles dan pasukannya sudah lebih dulu datang dan berhasil menangkap Loak, Sirea, dan Tug. Mereka semua pun dibawa ke atas kapal dan dijadikan sebagai sandera oleh Kolonel Miles. Here. Today. It's me that they want. Mengetahui anak-anak mereka dalam bahaya, Jack akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Kolonel Miles. Begitu Jack mendekati kapal, Payakan tiba-tiba muncul dan menyerang kapal pemburu. Penyerangan itu pun langsung dilanjutkan oleh klan Metkayina yang berjuang melawan bangsa manusia. Pertarungan antara kedua bangsa itu pun tidak terhindarkan lagi. Banyak dari mereka yang akhirnya tewas akibat penyerangan yang terus-menerus. Dari dalam kapal, Spider juga membantu bangsa Na'vi dengan mengacaukan kendali di dalam kapal. Tak lama kemudian, Neteyam datang dan langsung menyelamatkan Loak, Tug, dan Sirea. Setelah berhasil bebas, Sirea diminta untuk membawa Tug pergi dari sana. Sementara Loak malah mengajak Neteyam untuk masuk ke dalam kapal demi bisa membebaskan Spider. Setelah berhasil menemukan Spider, mereka pun ketahuan dan ditembaki oleh Miles.
Naasnya, Neteyam terkena tembakan dan dia pun akhirnya tewas. Lagi dan lagi, Loak merasa semua ini adalah kesalahannya karena ia adalah orang yang telah mengajak Neteyam untuk kembali ke dalam kapal. Di tengah kesedihan itu, Miles semakin memprovokasi Jack untuk berduel melawannya 1 lawan 1. Ia mengatakan bahwa saat ini Kiri dan Tuk telah berhasil mereka tangkap. Mendengar itu, Jack dan Neytiri berusaha saling menguatkan karena mereka tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Dengan kerjasama yang baik, Jack dan Neytiri berhasil membantai beberapa pasukan Miles. Miles kemudian keluar dengan membawa Kiri sebagai tawanan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Neytiri terhadap Spider. Karena masih memiliki jiwa seorang bapak, Miles pun terpaksa melepaskan Kiri untuk menyelamatkan Spider. Setelah itu, duel antara Jack dan Miles kembali dilanjutkan. Karena terlalu sibuk saling menyerang, keduanya bahkan tidak sadar kalau mereka telah terjebak di dalam kapal yang tenggelam. Begitu pula dengan Neytiri dan Tuk yang juga terjebak di sisi kapal yang lain. Setelah duel yang cukup panjang, Miles akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jack. Namun, Jack baru menyadari bahwa ia sudah terjebak di sana dan kini ia mulai kehabisan nafas. Menyadari keluarga mereka sedang terjebak, Kiri, Loak, dan Spider akhirnya berpencar untuk menyelamatkan ayah, ibu, dan adik mereka. Berkat bantuan dari hewan-hewan laut yang terkoneksi dengan Kiri, mereka pun bisa menemukan keluarga mereka dan membawa semuanya kembali ke permukaan. Di sisi lain, Spider ternyata diam-diam malah menyelamatkan Miles. Bagaimanapun juga, sebagai seorang anak, Spider tidak tega jika harus membiarkan ayahnya mati tenggelam. Namun, ketika diajak pergi oleh Miles, Spider pun menolak dan lebih memilih untuk ikut bersama keluarga Jack. Setelah pertarungan yang sangat panjang, keluarga Jack akhirnya mengikhlaskan kepergian Neteyam dan memakamkannya di wilayah Medcaina. Kini keluarga Jack disambut oleh Tonowari dan diresmikan sebagai bagian dari klan Medcaina. Dan film pun akhirnya selesai. Semoga kalian suka. Ciao.